dari Unpari yang bersedia hadir pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil menunggu teman-teman yang lain, kita buka acaranya di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua MGMP Bahasa Inggris se-SMA Kabupaten Musirawas, Ibu Liza Anggraini, Magister Pendidikan, yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu dosen dari Universitas Silampari atau Unpari sekarang yang dikenal dengan Unpari. Selamat datang di SMA Negeri Purwodadi, Bapak dan Ibu. Alhamdulillah, puji syukur panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah, rahmat, hidayah, dan inayahnya. Alhamdulillah, kita bersama-sama diberikan Allah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan untuk bisa bersama-sama pada hari ini berkumpul di acara Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP Bahasa Inggris se-SMA Kabupaten Musirawas yang pada hari ini Kamis 17 April 2025. Alhamdulillah kita semua berkesempatan hadir di SMA Negeri Purwodadi ini. Tak lupa salawat dan salam selalu kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah kelak di yaumil akhir yang kita harapkan syafaat beliau untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, pada agenda kegiatan acara Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris SMA Kabupaten Musirawas pada hari ini, acara kita yakni yang pertama acaranya halal bihalal. Tentu saja masih di bulan Syawal ini, saya secara pribadi dan selaku pengurus MGMP mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin atas segala hilaf, salah yang disengaja maupun tidak disengaja. Acara halal bihalal kita ini akan dilanjutkan dengan acara MOU dengan program studi bahasa Inggris Unpari terkait pembuatan LKPD. Namun sebelum itu akan ada kata penghantar dulu dari Ketua MGMP kita. Kepada Ibu Liza Anggraini, Magister Pendidikan, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan kehidupan. Alhamdulillah bagi bisa mengikuti kegiatan rutin bulanan kita yaitu MGMP Bahasa Inggris untuk Kabupaten Musirawas. Semoga rahmat, nikmat, kebersamaan ini perlu Allah jadikan sebuah amal ibadah kita untuk menambahkan pertimbangan amal kebaikan kita di yaumil akhir nanti. Dan salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita berharap semoga di yaumil akhir nanti beliau berkenan mengakui kita sebagai pengikutnya yang lurus dan bersih. Selamat datang kepada Bapak dan Ibu dari Unpari. Inilah tuan rumah kita SMA Negeri Purwodadi. Mohon maaf apabila penempatan, maklum kemarin itu SMA kita baru melaksanakan halal bihalal dan pelepasan kelas 12. Jadi masih
dalam rangka pemberesan sisa-sisa acara gitu. Dari ruangan-ruangan juga semuanya belum tersiapkan dengan baik. Kebetulan kan kita anggota MGMP ini yang seksi sibuknya kemarin itu ada Mem Windy, ketua panitia dan pelaksananya langsung sampai sore, jadi kayaknya capek. Kemudian Mem Erwin itu dari kita juga sama Kamu Dadi MC acara sampai selesai. Jadi dan bahasa Inggris ini berikutnya Bu Sri Hayati itu masih seksi kesibukan juga dan piket juga. Jadi mohon maaf apabila penyambutan kami kepada Bapak Ibu semua, terkhusus untuk Bapak dan Ibu dari Unpari tidak seperti ekspektasi yang diharapkan. Tapi insya Allah kami berusaha maksimal untuk memberikan yang terbaik. Walaupun nanti ada kekurangannya, mohon untuk cukup sampai di kita saja. Dan kalaupun ada kebaikan dan kelebihan yang ada, mohon untuk diinformasikan kepada yang lainnya. Dan kepada rekan-rekan kawan-kawan semua, bersyukur, alhamdulillah, terima kasih atas prioritas untuk hadir terlebih dahulu dalam pertemuan kita. Karena dalam info di grup kita ya, setelah dievaluasi jumlah seluruhnya itu ada 58 orang tersebar dari berbagai SMA di Kabupaten Musirawas. Namun ketika RSCTP undangan yang kita kirimkan itu ada kurang lebih 26 yang berhalangan hadir karena ada beberapa sekolah kita yang memang masih melaksanakan ujian akhir untuk kelas 12. Jadi mereka mengawasi di sekolah masing-masing dan tidak dapat hadir full untuk di sini. Nah, dan beliau-beliau yang hadir di depan kita ini yang insya Allah alhamdulillah bersemangat untuk memberikan prioritas waktu untuk menghadiri pertemuan rutin bulanan kita. Terima kasih, semoga ini menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Dan dalam acara pertama untuk halal bihalal ini, kami dari pengurus inti MGMP Kabupaten Musirawas menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada semua kawan-kawan seperjuangan guru bahasa Inggris Kabupaten Musirawas, karena dalam pergaulan kita selama ini tentu ada silaf kata, tindakan, perbuatan yang baik itu kita sengaja atau tidak sengaja ternyata melukai atau menyinggung perasaan kawan-kawan semua, baik disadari atau tidak, itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kadang-kadang pengurus inti ini lebih cerewet ya. Kadang-kadang dalam menyampaikan tidak mengetahui situasi dan keadaan daripada kawan-kawan semua, sehingga terkesan yang disampaikan itu mungkin agak sedikit keras atau agak sedikit mengena di hati. Kami mohon dimaafkan. Dan selamat hari, karena masih Syawal, bulan Syawal ya, tidak ada salahnya kami mengucapkan dari pengurus inti untuk selamat hari raya Idul Fitri. Semoga dengan momentum masih dalam bulan Syawal ini menjadi juga titik momentum kita di MGMP Kabupaten Musirawas ini untuk lebih bersemangat dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru bahasa Inggris untuk mempersiapkan diri kita, menyediakan, menservis peserta didik kita untuk pembelajaran yang memang bersesuaian dengan di era digitalisasi saat ini. Tidak bisa kita nafikan bahwa siswa-siswa kita ini berada dalam dunia era digitalisasi. Kalau seperti kata saya mungkin tidak terlalu paham tentang hadisnya, tapi saya pernah mendengar bahwa Rasulullah SAW pernah berkata bahwa kalau untuk cara beribadah sampai saya saat ini memulai sampai nanti di akhir masa haruslah tetap sama dan merujuk dengan cara beribadahnya Rasulullah SAW. Namun untuk ilmu pengetahuan kamu yang lebih paham. Saya membayangkan berarti ini Rasul dari awal memang sudah mengetahui bahwa perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan itu akan selalu mengalami perubahan, dan perubahan itu nyata sampai di diri kita saat ini. Kita hadir dalam dunia pendidikan sebagai ikon utama yang akan melakukan proses pendidikan pada peserta didik kita yang mereka
hadir di zaman era digitalisasi dengan positif dan negatifnya yang banyak. Ini kalau kita tidak bisa mempersiapkan diri kita tidak mengupgrade kompetensi kita sebagai guru, maka kita akan menjadi pendidik-pendidik yang mungkin tidak seperti yang diharapkan oleh tujuan pendidikan kita saat ini. Nah, terima kasih untuk tetap semangat bekerja sama. Semoga momentum Syawal ini menjadi momentum semangat kita untuk semakin meningkatkan solidaritas, kolaborasi kita bersama, karena kita percaya semua bapak dan ibu guru ini punya praktik baik, punya pengalaman mengajar di sekolahnya masing-masing yang nanti akan ditularkan, dibagikan bersama dalam setiap momen-momen pertemuan kita. Dan semoga terkhusus untuk MGMP Bahasa Inggris, semoga akan selalu jaya, maju bersama, meningkatkan kolaborasi, kebersamaan untuk seluruh guru bahasa Inggris di Kabupaten Musirawas. Demikian pengantar saya hari ini. Al-haqqum birrabbik wa la takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya arahan dari ketua ya, dari ketua pendampingan pembuatan bahan ajar nanti. Baik, acara berikutnya yaitu MOU dengan program studi bahasa Inggris Universitas PGRI Silampari terkait pembuatan LKPD kita. Kepada Bapak Agus Triyogo, pengantar dulu dari ketua kami, nanti langsung ke Bapak Ketua. Ya, mohon maaf saya sambung lagi, terjadi agak miskomunikasi tadi. Saya kira masih di acara halal saja, ternyata langsung pengantar masuk ke MOU. Maaf Bu MC ya, saya kurang nyambung dikit. Ya, untuk pengantar LKPD ini sebenarnya untuk MOU ini telah terjalin terlebih dahulu dari kepengurusan yang lama. Begitu Pak Rusdin mungkin nanti bisa memberikan pengalamannya, karena saya juga belum dapat gambaran lebih jelas mengenai LKPD. Namun terkait dengan kerjasama ini maksudnya adalah kami dari MGMP ini kan baru terbentuk kepengurusan yang baru, dan kemudian dalam kepengurusan yang baru ini ketika akan melaksanakan program kerja, ada sebuah program kerja dari bidang pengembangan SDM itu untuk melakukan proses pembuatan LKPD dari MGMP langsung, yang nanti harapannya itu disebarluaskan ke setiap sekolah. Jadi ada kesamaan terkait dengan materi, kemudian bentuk latihan-latihan dari setiap sekolah, karena guru-gurunya kan kita juga semua. Kalau itu jadikan satu, disamakan dengan kolaborasi bersama, itu diharapkan bisa pertama menyamakan visi dan misi kita dalam proses pengajaran. Kedua, mungkin MGMP ini kan boleh dikatakan berdiri sendiri dengan pembiayaan sendiri. Maka kami harapkan itu bisa menjadi salah satu income kami, di samping kami punya iuran anggota yang selalu dilakukan setiap minggu, setiap pertemuan. Nah, kami berharap LKPD ini bisa menjadi salah satu income bagi MGMP untuk pengembangan perluasan kegiatan-kegiatan MGMP Bahasa Inggris. Namun untuk secara detail kami itu belum bisa dapat gambarannya. Nah, itu maka kami harapkan kepada Bapak, Ibu dari Unpari untuk bisa menjelaskan apa yang dimaksudkan dari rencana kerjasama yang akan kita lakukan ini. Ya, oke, Bu MC. Ya, terima kasih. Berikutnya yaitu arahan dari Bapak Agus Triyogo, Magister Pendidikan, selaku ketua dari pendampingan nanti dari pendampingan pembuatan LKPD kita. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul, bertemu dalam kegiatan
MGMP ya, perdana mungkin ya setelah Idul Fitri dan kepengurusan yang baru. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga rahmat dan hidayahnya dapat membawa dan melindungi umatnya dalam yang akhir kemudian di hari kemudian. Pada hari ini saya berserta tim, harusnya masih ada satu lagi namanya Ibu Arda. Itu kami ingin bekerja sama dalam pembuatan yang pertama adalah buku ajar. Sebenarnya Ibu, dari awalnya adalah buku ajar. Ketika terjadi buku ajar yang sudah komplit, valid, yaitu terintegrasi dengan kearifan lokal, maka diharapkan nanti siswa-siswa itu tidak akan terlalu jauh dalam artian menggambarkan ini seperti apa kayak gitu isi-isinya. Jadi cukup sekitaran Sumatera Selatan dan fokuskan pada Musirawas saja gitu. Jadi nanti materi-materi tersebut dapat diserap dengan baik karena siswa itu sudah tahu ini misalkan deskriptif teks ya tentang Danau Aur gitu. Misalkan kebanyakan buku-buku seperti Jakarta, ya, anak aja belum pernah lihat Jakarta, ibaratnya belum sampai ke sana. Jadi kita berusaha untuk memfokuskan, untuk mempermudah anak dalam memahami buku melalui kearifan lokal seperti itu. Kemudian terkait dengan LKPD itu adalah menjadi bagian dari buku tersebut. Nah, nanti kan dipecah-pecah ya. Jadi materi menyesuaikan silabus, kemudian akan dipecah-pecah sesuai dengan materi tiap pertemuan. Nah, itu nanti akan dibahas lebih detail lagi sama Ibu Arda nanti. Kemudian terkait dengan pengembangan buku atau LKD itu tidak lepas dari kebutuhan siswa dan guru. Nah, jadi langkah yang pertama nanti kita akan sharing kepada Bapak Ibu semuanya untuk mencari gimana sih keinginan siswa dan keinginan guru gitu. Nah, nanti di situ Ibu Miss Maria ini yang akan menyampaikan materinya seperti apa. Kemudian beliau juga sudah beberapa kali kami tim membuat buku ya. Jadi kalau kemarin itu bukunya adalah tiap skill, nah ini gimana kalau semuanya. Jadi satu buku all skill bisa dipelajari oleh siswa dan mempermudah kita sebagai pengajar untuk untuk memberikan materi seperti itu. Dan di sesi materi tersebut tak lepas dari yang namanya vocabulary dan grammar ya. Nanti grammar itu Ibu Ani itu jagonya Pak. Jadi tentang writing ya, nanti seperti apa nanti ahli writingnya memadu konsep-konsep apa nanti kita akan disampaikan ke depannya di dalam buku tersebut. Dan harapan kami karena sekarang itu adalah era digital, nah nanti buku-buku itu akan terintegrasi dengan digital gitu, nggak semata-mata wah cuma buku ini. Nah, ketika siswa di rumah itu membaca buku, pengen ngerti seperti apa, nanti bisa mengakses langsung lewat HP anak tersebut. Nah, dengan harapan nanti anak-anak tersebut dapat termotivasi untuk belajar lagi, belajar seperti itu. Dari ada kemandirian untuk belajar, tidak hanya menunggu dari Bapak Ibu di sekolah seperti itu. Mungkin demikian pengantar yang dapat saya sampaikan, langkah-langkah yang kami tawarkan kepada MGMP terkait dengan pendampingan pembuatan buku. Dan nanti tentunya yang kami harapkan juga ada income ya, pasif income dari buku tersebut untuk kepentingan perkembangan MGMP. Nah, nanti akan
disampaikan juga ke depannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Anifiani. Untuk saat ini saya diberikan amanah sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas PGRI Sinampari. Nah, karena ini juga MBMP-nya baru dengan pengurus yang baru ya Bapak Ibu, jadi kita memperbarui MOU yang sudah pernah terjalin ya Pak sebelumnya. Nah, harapannya gitu kan dari kegiatan ini, dari MOU ini kita bisa sama-sama berkolaborasi Bapak Ibu gitu, untuk meningkatkan khususnya pembelajaran bahasa Inggris gitu kan, untuk peserta didik kita, juga untuk pengembangan kompetensi guru kita gitu. Yang dimana sekarang tantangan kita luar biasa Bapak Ibu. Tujuan kurikulum Merdeka jadi tidak hanya mengembangkan kompetensi bahasa Inggrisnya saja, tapi ada tugas utama yaitu mengembangkan profil pelajar Pancasilanya. Nah, yang mau tidak mau kita harus mengaitkan ke sana juga. Jadi kita nggak bisa hanya fokus ke bahasa Inggrisnya saja, tapi konteksnya itu juga harus dikaitkan dengan pengembangan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam pendidikan, dalam pengajaran kita ada 4 komponen inti ya Bapak Ibu. Yang pertama kurikulum. Kurikulum berarti kita harus memahami dulu kurikulumnya seperti apa, sehingga nanti bisa sampai ke LKPD-nya bisa sesuai gitu. Jadi harapannya nanti mungkin bisa sama Ibu Liza gitu kan, bisa membedah kurikulum kita seperti apa. Nah, mungkin kita bisa berkolaborasi gitu kan, sambil kita mempelajari kurikulum Merdeka khusus untuk di bidang SMA ini seperti apa. Terus yang kedua, strategi pembelajarannya. Yang sekarang untuk di bahasa Inggris sudah mulai ada metode pembelajaran deep learning namanya. Ini isu yang baru yang muncul selain dari project based learning dan problem based learning. Nah, ini juga di APSPBI, di Asosiasi untuk Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris di Indonesia, itu juga kita sedang membahas tentang bagaimana deep learning itu bisa diimplementasikan di pembelajaran bahasa Inggris kita, gitu. Karena kalau yang kurikulum Merdeka sebelumnya kan hanya ada 2 ya Bapak Ibu, project sama problem based yang menjadi model pembelajaran utamanya, gitu kan. Bukan berarti hanya 2 itu aja, yang lainnya tetap, tapi menjadi yang komponen barunya 2 itu. Nah, untuk yang baru ini, isu yang baru ada model pembelajaran namanya deep learning. Nah, ini yang mungkin belum sampai gitu, belum terimplementasi juga sampai ke bawah gitu, karena untuk kita tingkat di perguruan tinggi juga itu dari asosiasi itu juga masih berusaha untuk mengembangkan bagaimana deep learning ini bisa diimplementasikan gitu. Terus dari model pembelajaran, dari strategi model gitu kan. Nah, di sana aspek yang kedua. Yang ketiga yaitu media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini lingkupnya juga masih luas, banyak banget. Nah, salah satunya yaitu adalah LKPD yang mau dikembangkan gitu kan. Nah, kan kita mengembangkan media untuk apa? Untuk memudahkan peserta didik kita belajar gitu. Untuk memudahkan mereka mengembangkan kompetensi khususnya di bahasa Inggris, dan juga guru juga dimudahkan karena siswanya sudah ada guideline untuk mereka belajar yang tidak hanya dalam bentuk hard copy seperti ini, tapi juga dalam bentuk soft file yang mereka bisa pelajari langsung di rumah masing-masing gitu. Harapannya kan seperti itu, karena era digitalisasi mereka tidak hanya belajar di kelas, tapi juga mereka belajar di luar kelas. Nah, yang terakhir tadi sempat juga disinggung sama Ibu Liza tentang assessment-nya. Bagaimana assessment dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, 4 komponen ini sebenarnya cakupannya sangat luas banget Bu, Bapak Ibu. Jadi makanya yang dimana kita sebagai guru
sudah dapat nih dari pemerintah, tapi kadang tidak semua guru membaca. Tidak semua guru memahami dan mendalami, dan apalagi kurikulum terus berubah gitu. Dan tujuan utama mereka itu berubah, berbeda. Antara kurikulum 2013 berbeda dengan kurikulum Merdeka. Nah, yang dimana ini harapannya kita dari Unpari juga sama MGMP bisa sama-sama belajar menggali, gitu. Sama-sama kita belajar berkolaborasi untuk meningkatkan khususnya pendidikan bahasa Inggris di Musirawas. Yang dimana yang kita tahu Bapak Ibu, bahasa Inggris sudah mulai lesu, motivasi siswa sudah mulai lemah. Dimana kalian bisa melihat itu dampaknya ke perguruan tinggi, yang dimana rata-rata mereka nggak mau masuk bahasa Inggris. Kenapa nak? Nggak bisa Bu, nggak paham kami bahasa Inggris Bu, nggak tahu. Jadi kita di perguruan tinggi juga merasakan dampak itu gitu. Oh ternyata di tingkat yang di bawahnya kita di SMA gitu kan, berarti mahasiswa udah mulai lesu nih belajar bahasa Inggris, udah mulai nggak minat dengan bahasa Inggris gitu. Nah, berarti di sini tantangan kita juga luar biasa. Yang mana bisa jadi dari SMA, berarti kan ke SMP ya Bapak Ibu gitu kan. Berarti ada hal yang mungkin. Nah, sekarang alhamdulillahnya di kurikulum Merdeka bahasa Inggris muncul lagi di tingkat sekolah dasar. Yang dulu kan nggak ada Bapak Ibu di kurikulum 2013 bahasa Inggris sebagai mata pelajaran tambahan saja, sehingga muatan lokal aja, nggak semua SD ada pelajaran bahasa Inggrisnya. Nah di kurikulum Merdeka semoga tidak berubah kembali ya Bapak Ibu. Kalau yang sebelumnya yang dari Nadiem kemarin itu di 2026-2027 itu harapannya di tingkat sekolah dasar bahasa Inggris sudah diajarkan gitu. Tapi mungkin itu kebijakan yang sebelumnya gitu. Makanya jadi PPK Prajabatan di tahun 2024 gitu itu ada untuk tingkat SD. Jadi lulusan pendidikan bahasa Inggris bisa masuk ngajar di SD. Iya. Kenapa saya tahu? Karena memang saya sebagai salah satu yang menilai untuk peserta prajabatannya. Jadi makanya kami sempat lihat, oh ternyata alhamdulillah kita ada peluang nih. Berarti guru bahasa Inggris itu nggak hanya di SMP SMA, kan sempat lesu itu karena lulusan nggak bisa ngajar di tingkat dasar, yang dimana pendidikan paling banyak gitu kan ada di sekolah dasar gitu. Nah makanya jadi sempat nggak masuk ke bahasa Inggris karena nanti lulusannya cuma bisa ngajar ke SMP SMA atau kelas-kelasan, karena kalau dulu kan banyak itu masuk ke sekolah dasar. Alhamdulillahnya di kurikulum Merdeka kita bisa lagi ada gitu, ada peluang untuk kita sebagai pendidik bahasa Inggris. Makanya di Unpari juga sempat alhamdulillah gitu, berarti kita ada peluang lagi nih yang sebelumnya bahasa Inggris hanya ada di level SMP dan SMA gitu. Nah, di sini harapannya dari SD bahasa Inggris sudah mulai benar-benar ditanamkan ke siswa sehingga nanti semakin berkembang gitu di tingkat SMA. Meskipun pada realitanya ada di tingkat SMA bahasa Inggris saja mereka nggak tahu apa-apa gitu. Nggak semua siswa punya modal udahan, meskipun dari tingkat SD sudah diajarkan, SMP sudah belajar, SMA kadang nggak tahu. Kenapa kami juga bisa mengatakan begitu? Karena juga di tingkat perguruan tinggi pun mahasiswa juga begitu. Mereka banyak nggak paham gitu. Sobat jika ada yang lain sebenarnya ingin belajar bahasa Inggris tapi takut nggak punya modal katanya gitu. Jadi kami kan, aduh kenapa ya gitu Pak, kenapa semakin melesu gitu. Nah itu sempat berpikir di benak saya, wah ini boleh nih berkolaborasi dengan guru-guru SMA gitu. Apakah yang mereka rasakan itu benar adanya gitu? Kan kalau kami kan nggak ngecek ke lapangan Bapak Ibu gitu kan, nggak tahu dengan kondisi kelas gitu kan, apakah mereka benar-benar sudah nggak minat mereka sudah mulai menurun, motivasi mereka sudah menurun untuk belajar bahasa Inggris gitu. Nanti boleh sharing Bapak Ibu gitu kan untuk bagaimana kondisi real pembelajaran bahasa Inggris di kelas kita semuanya gitu, sehingga nanti begitu juga dengan produk yang mau dihasilkan gitu kan, seperti LKPD, harapannya itu bisa membantu dan sesuai
gitu. Jadi harapannya kita bisa sama-sama untuk mengembangkan mutu khususnya di pembelajaran bahasa Inggris di Kabupaten Musirawas, yang juga tadi Pak Agus menyinggung tentang kearifan lokal, mungkin bisa tambahkan komponen itu sehingga siswa kita sudah punya modal pengetahuannya meskipun bahasa Inggrisnya belum gitu. Makanya jadi kearifan lokal itu diharapkan untuk bisa membantu siswa sudah bisa punya pengetahuan dasarnya dulu sehingga mereka bisa kalau ternyata misalnya dibilang besar itu apa bahasa Inggrisnya, dibilang indah itu bahasa Inggrisnya gitu, sehingga mereka sudah punya gambaran itu. Ya. Cukup di sini harapannya kita bisa sama-sama berkolaborasi dari pembelajaran, dari mungkin penelitian Bapak Ibu, mungkin kita bisa berkolaborasi dan juga PKM yang akan dilaksanakan pada saat ini gitu. Oke, sampai di sini terima kasih banyak. Mohon maaf ada salah kata sebelumnya karena ini juga masih Syawal ya Bapak Ibu. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, boleh. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, yang pertama ada sebuah pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka yang pertama kali yang akan saya lakukan adalah memperkenalkan terlebih dahulu ya Bu ya diri saya sendiri. Oke, nama saya Maria Ramasari. Di sini saya salah satu dosen program studi pendidikan bahasa Inggris di Universitas PGRI Silampari. Oke, di sini dimana kami hadir disambut dengan baik oleh Bapak Ibu menjadi sebuah kehormatan bagi kami dikarenakan kesempatan bagi kami untuk bisa sharing bersama Bapak Ibu sekalian semua. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak MGMP yang sudah sangat welcome menerima kami untuk berkolaborasi bersama dalam hal meningkatkan pembelajaran bahasa Inggris tentu saja. Nah, di sini saya ingin mencoba meluruskan satu hal terkait tentang LKPD tadi ya Pak Agus, karena memang sejatinya dari awal kami tujuannya ke sini adalah untuk coba untuk sharing kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana bisa untuk merancang, develop ya, mengembangkan English textbook, pengembangan buku ajar sebagai media pembelajaran berbasis atau based on local content. Nah, jadi di sini kami coba mengangkat local content dari Kabupaten Musirawas dan dikemas menjadi sebuah buku yang menarik sehingga Bapak Ibu guru dapat independen bagaimana menyediakan media ajar sebagai buku ajar, mohon maaf, untuk bisa langsung diajarkan kepada siswanya tanpa menggunakan buku ajar yang materi konteks materialnya itu sudah cukup jauh ya, karena stigmanya sendiri bahasa Inggris itu sudah sulit untuk dipahami oleh siswa peserta didik kita. Nah, jadi kita mencoba melakukan pendekatan bagaimana melihat students needed dan juga termasuk teachers needed, bagaimana sih kebutuhan siswa kita di lapangan, termasuk juga kebutuhan Bapak Ibu guru sebagai guru yang menyampaikan materi pembelajaran yang seringkali juga dilupakan ya, karena kita sejatinya kan fokus ke peserta didik tapi mengabaikan apa yang menjadi kebutuhan dari teachers needed ini, kebutuhan Bapak Ibu guru yang menjadi penyampai materi itu sendiri. Nah, di situ demikian sedikit headline informasi yang dapat saya sampaikan. Lebih lanjut nanti akan saya coba sharing, memberikan apa yang saya ketahui, bagaimana mengembangkan ya instructional design for English material atau develop English textbook. Karena kebetulan di sini kami ada beberapa kali mendapatkan pengalaman mengembangkan buku ajar, namun memang masih dalam skill yang berbeda-beda, fokus di skill speaking, reading. Nah, namun pada tahun ini kami ingin mencoba bagaimana
mengintegrasikan 4 skill mendasar, yaitu skill speaking, reading, listening maupun writing menjadi satu buku ajar yang utuh berbasis local content. Demikian Ibu kata-kata yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu dosen dari Unpari. Acara yang berikutnya ya ini sharing ya Bapak dan Ibu. Kita harus sharing dulu terkait MOU kita ini. Tadi sudah sedikit disentil oleh memnya bahwasanya MOU kita ini yaitu pendampingan pembuatan buku ajar bahasa Inggris berbasis kearifan lokal dengan perbantuan ICT. Oke, jadi kita samakan dulu persepsi sepertinya. Ya, ini kan melanjutkan dari MOU yang lama. MOU yang lama dalam benak saya secara pribadi tadinya memang hanya LKPD saja, ternyata buku ajar berarti kan komplit di situ dari bahan ajarnya beserta evaluasinya. Baik, mungkin Pak Rusdin sebagai ketua yang lama bisa memberikan arahan pembuka supaya nanti teman-teman yang lain juga bisa memberikan pendapatnya, kita sharing bersama seperti apa yang akan kita lakukan dalam pembuatan buku ajar ini. Apakah kita memang hanya menerima saja atau bagaimana? Karena kan silabus kita itu kan harus kita samakan dulu dari kelas 10, 11, 12 dengan kurikulum merdeka. Apakah Bapak dan Ibu dosen ini yang mengerjakan all semuanya atau kita memberikan kami ini nanti seperti apa? Silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur sekali Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita di 19 Syawal di 19 Syawal 1440 Hijriah ini bisa berkumpul di Aula SMA Negeri Purwodadi. Hari ini tentu saja berkat nikmat sehat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita semua, dan insya Allah kita semua yang hadir di sini akan menjadi insan-insan cendekia yang berwawasan maju ke depan. Pak Agus, Ibu Maria dan Ibu Ani ya yang sangat kami hormati, kami seluruh guru bahasa Inggris SMA se-Kabupaten Musirawas dan yang tergabung dalam MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Musirawas ini sangat menyambut baik uluran tangan dari Universitas PGRI Silampari Lubuk Linggau yang menawarkan kerjasama kepada kami untuk hal-hal peningkatan mutu pendidikan terkhusus mata pelajaran bahasa Inggris di Kabupaten Musirawas ini. Nah, memang benar tadi disinggung bahwa dulu ada MOU, ketika itu Pak Agus dengan Pak Adi juga yang datang ke SMA 2 dulu ya. Ya, pernah ya, rasanya Pak Agus dan Pak Adi. Dan kita pernah pertemuan sekali itu di Taman Beragam waktu itu ya. Ada Taman Beragam pertemuan sekali, dan entah kenapa pokoknya tersendat, entah termasuk dalam hal itu COVID juga yang menyebabkan itu. Dan di bulan Ramadan lalu Bapak Ibu, Pak Agus dari Unpari ini banyak membuat kami untuk melanjutkan kerjasama yang telah terjalin ini, dan katakanlah kerjasama kita ini kita daur ulang lagi renewable. Jadi itu kami mengucapkan terima kasih Bu Ani, Pak Agus dan Ibu Maria. Berkenaan dengan kerjasama kita yang tadi disinggung, kami sebenarnya pada guru-guru ini siap bekerja sama, siap sama-sama bekerja. Karena kalau bekerja sama bisa tidak ada yang bekerja, tapi kami siap untuk bekerja bersama-sama. Karena kami, yaitu Bapak, kami ini selalu ingin belajar, semua kita
merdeka ini katakanlah sebenarnya suatu hal yang lama tapi terkesan baru kan. Misalnya saya baca tadi di buku NKP itu lembar kerja peserta didik. Ya. Nah, di kurikulum mereka itu ada modul ajar, ya kan? Ada lagi misalnya nanti worksheet. Ya, sebenarnya itu sama saja, beda nama ya. Tapi ya kami alhamdulillah Pak Agus, Ibu Ani Maria, guru-guru kami ini sudah terbiasa dengan perubahan. Insya Allah kami tidak akan a priori terhadap perubahan itu, dan kami menerima perubahan itu dengan lapang dada, dan kami ingin selalu mengetahui, mengupdate pengetahuan kami dengan perubahan itu. Katakanlah kami ini orang-orang yang curious, ya, selalu ingin mengetahui sesuatu yang baru itu. Sama halnya ya kita dengan perubahan itu ya kita terima dulu, kita pelajari dulu. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, dengan adanya MOU ini marilah kita bersama-sama kita bedah dulu, mungkin kita bedah dulu silabusnya bersama-sama. Kita lihat dulu Kumer itu mereka silabus untuk kelas 10, 11, mulai kita mulai dari kelas 10 saja dulu misalnya kan, baru nanti melangkah kelas 12. Nah, dan kita bisa mengembangkan hal-hal dan bisa kolaborasi juga. Kebetulan di MGMP ini kan ada bidang apa tuh? Nah, ada bidang yang membidangi untuk kegiatan kita ini. Ya, bidang pengembangan kurikulum, bidang apa itu? Ya, bidang sumber daya. Nah, jadi kami siap sesuai dengan bidang kami akan bekerja sama dengan Pak Agus, Ibu Ani dan Maria. Tadi ada satunya, Bu Arda juga. Nah kebetulan Bapak Ibu, kalau saya dengan Pak Agus, Bu Ani, termasuk Maria ini, nah, ini alumni SMA Negeri 2 Morabidi, Maria Konsari. Sama dengan Erlin itu tahun pertama ya, ada Erlin yang di sini. Ini tahun pertama nih ya. Ya, Erlin itu tahun angkatan pertama di SMA Negeri 2 Morabidi, dan Maria ini angkatan kedua. Ya. Dan untuk tadi disinggung tadi semangat ya, semangat siswa untuk masuk ke prodi bahasa Inggris ini sangat minim. Tapi alhamdulillah di SMA Negeri 2 Morabidi itu ada anak Ibu Susi ini diterima di FKIP Unsri Bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris. Anak Ibu Susi, anak guru kita, dan satu orang SMA Morabidi itu dapat di sastra Inggris, ya, bukan pendidikan tapi bahasa dan sastra Inggris di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Jadi ada 2 dari SMA yang dari bahasa Inggris. Memang jangan kali itu, ketika kami mengajar kami tanya dari 30 atau siswa di kelas itu yang mau jadi guru orang berapa? Jangan kan mau jadi masuk prodi bahasa Inggris, untuk jadi guru aja yang tangannya pun minim. Nah, tapi kita berharap mudah-mudahan dengan kerjasama ini, kami siap juga dengan kerjasama ini, kolaborasi ini, kita akan meningkatkan minat siswa-siswa yang ada di Sarawak ini untuk meneruskan, atau apalagi terlebih khusus lagi, lebih spesifik untuk melanjutkan ke pendidikan bahasa Inggris di Unpari. Kami akan mendorong itu ya. Ya itu saja mungkin dari saya Bu, lebih lanjut nanti kita bisa bicarakan selanjutnya, dan kami menyambut baik atas kerjasama ini, dan mudah-mudahan kerjasama kita ini bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun dan bermanfaat untuk kita semua. Itu saja mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih kepada Pak Rustin. Itu tadi Bapak dan Ibu. Alhamdulillah sepertinya kita sudah mulai memahami arahannya kemana. Yang penting itu dulu, karena memang agenda setelah acara halal bihalal tadi ya ini MOU dengan program studi bahasa Inggris. Baik Bapak dan Ibu guru
sekalian, jika masih ada pertanyaan terkait MOU pembuatan buku ajar ini kepada pihak Universitas Silapari, kami persilakan sebelum nanti mereka akan membacakan MOU-nya di depan kita semua, seperti itu. Persilakan Bapak dan Ibu jika masih ada yang ingin ditanyakan. Silakan Pak Ramoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemberian waktunya dan yang sama-sama kita hormati dari dosen Unpari, ya. Ada Bapak Agus, Bu Maria dan Bu Ani, ya. Dan seluruh peserta MGP yang saya hormati. Jadi menanggapi atau mencermati rencana kita masalah LKPB, ya. Kalau kami itu hafalnya LKS gitu. Kalau hafalnya saya gitu, agak pelan-pelan, agak salah. Jadi ini ada perkembangan yang lebih bagus dibanding tahun-tahun yang lalu. Kalau terrealisasi itu hebat, ya. Insya Allah hebat. Dan visi kita, misi kita kalau bisa itu diseragamkan se-kabupaten, materinya, ya, pembelajarannya, evaluasinya se-kabupaten sama, ya. Kemudian karena kita itu semua guru di SMA, otomatis untuk materi yang kita ajarkan mungkin lebih paham. Artinya ketika Bapak Ibu dosen ini mau membuat, dari kita harus ada dilibatkan. Nanti buatlah formasinya berapa persen dari pihak ini pihak kampus dan berapa persen dari pihak SMA, biar matching, ya. Jadi kira-kira kebutuhan kita misalkan bagaimana sih siswa untuk tingkat SMA ini pembelajarannya batasan apa, kemudian kebutuhan nantinya di perguruan tinggi semacam apa. Kemudian selama ini pelaksanaan pembelajaran di SMA itu masih ya kurang bagus lah, nggak sama ya. Antara satu sekolah dan sekolah lain itu beda-beda, termasuk sumber bukunya. Kalau di SMA saya, Pak, SMA kami itu memang pakai LKS. Dan kalau aku yang ngajar, saya sendiri ngajar, saya wajibkan seluruh siswa pasti ngambil, Pak. Kalau nggak ngambil, bukan dianggap siswa. Karena apa? Karena tugasnya nanti dikumpulkan. Artinya, secara implisit di sini ada loh pemasukan. Tapi bukan berarti saya mewajibkan itu motivasinya cari uang, itu bukan. Tapi dalam arti kalau dikelola dengan baik, daripada kita kasihkan ke penerbit, lebih baik kita kasihkan ke kita ini. Tapi yang legal. Kalau bisa tuh berkelanjutan terus menerus. Jadi nanti banyak keuntungan. Secara materi otomatis nanti pasti ada. Nah pembagiannya nanti terserah MOU-nya gimana, termasuk timnya bagaimana, kan harus ini kan harus direncanakan dengan baik. Gitu. Di SMA ini Pak, kalau sekarang Bu ini posisi saya tuh ngajar kelas 11. Di sana ada istilah bahasa Inggris tingkat lanjut. Ada juga di kelas 11 bahasa Inggris. Jadi ini kami ini kadang-kadang ya mungkin karena faktor usia atau mungkin ya pengalaman saya tuh kurang banyak lah istilahnya ya, kurang update. Jadi ketika menentukan materi atau sumber pembelajaran itu kadang memang bingung Pak. Sumbernya tuh mau pakai apa kayak gitu kan. Bedanya apa yang tingkat lanjut dengan yang wajib itu. Karena di
tingkat lanjut itu di SMA saya Pak, itu jumlah jam belajarnya sekarang 8 jam. Dan itu sah, dapat sertifikasi sah. Sudah berjalan 1 tahun. Saya dikasih ngajar seminggu 5 jam. 5 jam untuk tingkat lanjut. Nah, otomatis kalau misalkan kita menciptakan buku itu, kan tadi rencana ada buku, ada juga LKS ya. Nah, artinya berarti kan di situ mungkin timnya bisa dipecah-pecah pula. Apa itu pula, apa dipecah-pecah. Dan tingkatannya kan ada tingkat kelas 10, 11, 12. Dan ditambah lagi ada juga evaluasi. Kalau bisa evaluasi seragam juga. Iya, jadi iya. Bahkan kalau zaman sekarang yang canggih kan nilai itu bisa langsung muncul kan. Nah iya, ujian langsung muncul kayak gitu. Jadi merupakan terobosan yang bagus dan kita sangat setuju. Jadi nanti tinggal karena ini di NGP tinggal bentuk panitianya lah. Panitia, nanti dibentuk panitia siapa tim apa ya yang membuat LKS tadi, yang buku siapa gitu. Itu kalau untuk pengembangan profesi itu ada nilainya itu. Ya. Di tim penulis itu dapat poin nilainya itu ada, ya. Kemudian mungkin juga kan dalam pembagian ini juga tim ini mungkin adalah istilahnya kontribusinya mungkin dapat juga haknya dikit-dikit mungkin ada. Nah, tinggal ureanya di mana yang sesuai sama-sama enak dari pihak dosen ini enak, dari pihak kita enak dan berjalannya lancar. Mungkin itu yang sempat saya kasih masukan. Mungkin akan lebih detail lagi. Wah, intinya gimana? Biar ini bukan hanya omong-omong baik, dipraktekannya. Ya, istilahnya kayak gitulah. Kalau selama ini kan omong-omong baik. Nah, bagaimana tahun ini terrealisasi? Minimal yang LKS-nya. Ya, minimal LKS-nya. Itu kalau LKS kan dari harga jual juga nggak terjangkau lah, pasti terjangkau gitu kan. Lah gimana kalau misalkan LKS-nya bisa, tapi kalau IT-nya pakai IT bisa, nanti mungkin nggak beli. Nah, itu dirumuskan gimana caranya biar mereka itu ada kontribusi juga kepada ini ya, kepada kita lah istilahnya di sini itu yang panitia atau yang terlibat itu ya. Kalau misalkan dia ini memang bagus pakai IT, memang setuju, bukannya nggak setuju, tapi dirumuskan caranya gimana biar mereka juga ada kontribusi. Jadi kita ini bisa berjalan berkelanjutan tuh karena ya kan kita kerja pasti butuh biaya kan, biayanya dari situ diantaranya itu berkaitan. Ya, saya rasa dari saya sampai sekian. Mungkin ada yang mau menambahkan yang lebih spesifik lagi, yang lebih jos lagi ya, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moyo, bahwasannya dari yang disampaikan Pak Moyo tadi lebih jelas lagi. Tadi Pak Rusdin kita itu dari buku Ajab dan LKPD, jadi ada 2. Bahwasannya berlanjut dari yang sebelumnya. Dari Pak Moyo kita harus jelas berarti dari kontribusi dan retribusinya. Seperti itu. Walaupun nanti kita akan membicara mungkin lebih deep lagi secara bersama tim nanti Bapak dan Ibu. Baik, kami berikan satu kesempatan lagi kepada Bapak dan Ibu. Kan seperti kata Pak Moyo, siapa tahu bisa lebih jos lagi. Dipersilakan. Oke, saya pribadi akan menanggapi spesifik untuk pertanyaan dari Pak Rahmoyo terlebih dahulu. Nah, maksud dari Pak Rahmoyo tadi bahwa memang ada dibutuhkan sebuah tim khusus dari kita MGMP perihal kerjasama ini. Nah, nanti dalam MGMP kita memang akan kita bentuk
ya tim susnya. Ya mungkin nanti saya akan langsung turun tangan untuk menjadi penanggung jawab untuk tim sus LKPD. Nah itu nanti untuk peserta itu nanti yang akan kita sepakati. Apakah nanti kita ambil untuk tim sus ini dari perwakilan masing-masing bidang yang ada di MGMP kita, atau memang nanti secara volunteer bagi kawan-kawan yang memang bersedia meluangkan waktunya untuk khusus memantau, melaksanakan dan menyiapkan LKPD agar betul-betul kerjasama dengan pihak Unpari ini. Nah untuk dari gambaran dari Unpari mengenai maksud dari kawan kita tadi, itu nanti kita berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu dari Unpari, dan mungkin kepada adik MC kalau masih ada pertanyaan lagi, persilakan satu ya. Silakan Bapak dan Ibu, satu lagi. Mungkin apa bahasanya tegas atau bagaimana gitu sebelum menanggapi. Oh mau menanggapi, boleh tahan. Ya. Silakan Ibu Maria. Terima kasih Ibu. Ya untuk menanggapi tadi pernyataan dari Pak Rusdi maupun Pak Rahmoyo, ya betul sekali. Di sini kami pihak Unpari bukan hanya sekedar ibaratnya panas di awal saja Ibu ya, tapi pada saat berjalan malah melempem gitu ya, seperti itu. Nah saya harap kami berharap besar sekali, harapan kami bahwa ini memang betul-betul berjalan dan bisa menciptakan satu produk berupa buku ajar, atau yang minimal seperti Pak Ramoya sampaikan tadi, yang minimal berupa LKPD tadi atau LKS. Nah di sini memang kami dari pihak Unpari memfasilitasi hal tersebut sampai ke penerbitan Bapak Ibu. Jadi dimulai dari analisis, jadi kita akan menggunakan model AD namanya itu ya. Dari analisis, lalu pengembangan, develop, lanjut ke desain, mendesain bukunya itu sendiri, lanjut ke implementasi, kita uji cobakan dulu nanti sebelum kita terbitkan ya. Nah baru terakhir nanti evaluate dari implementasi tersebut, apakah ada kurang, ya apakah ada sesuatu hal yang harus kita delay dan sebagainya. Nah itu baru nanti kita masuk ke bagian evaluasi sebelum masuk ke penerbitan. Dan untuk penerbitan kita usahakan print out Pak Rahmoyo, karena ya seperti yang Pak Rahmoyo sampaikan, kita capek bekerja, perlu juga ada yang namanya input komisi seperti itu ya Pak Rahmoyo. Nah nanti itu juga akan kita wacanakan seperti itu. Oh iya. Nah, jadi sebenarnya sekali jalan itu langsung dapat dua, Pak. Jadi yang pertama ketika kita sudah ketemu unit analisisnya antara siswa dan guru, itu otomatis antara nanti jadinya buku ajar sama LKPD itu akan berjalan beriringan seperti itu. Nah, ketika sudah selesai itu nanti ada beberapa penerbit ya. Jadi nanti kita sampai ke penerbitan yang sering kita sering kita lakukan kerjasama gitu ya. Jadi kami juga ada beberapa buku dan akhirnya juga sampai ada royaltinya ya, sampai muncul seperti itu. Nah itu kan ada dua, jadi nanti itu ada royalti yang untuk nasional ibaratnya, dan kedua ada royalti yang dari langsung personal gitu. Personal itu dalam arti tiap sekolah gitu ya. Kalau LKPD itu kan bisa langsung ke sekolah masing-masing tiap sekolah gitu. Jadi ada dua gitu, antara yang nasional dan yang lokal seperti itu. Nah mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semua. Saya meyakini sepertinya kita semua sudah mulai memahami bahwasanya pada intinya MOU pada hari ini kita semua sepakat untuk melakukan kerjasama dengan pihak Unpari, begitu ya Bapak dan Ibu, sehingga Bapak dan Ibu dosen dari Unpari bisa membacakan MOU-nya untuk pembahasan tingkat lanjutnya. Nanti kita akan bentuk tim dari MGMP Bahasa Inggris SMA se-Kabupaten Musirawas, bagaimana baiknya untuk materi
sehingga tercipta textbook dan juga LKPD-nya. Betul kata Pak Agus tadi. Jadi beriringan. Jadi setelah textbook otomatis ada evaluasi, ada latihannya seperti itu. Ya, berarti acara yang berikutnya itu pembacaan. Ya, acara yang berikutnya yaitu pembacaan MOU. Dipersilahkan Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Hanya di sini saya ingin memberikan informasi bahwasanya ini Bu, untuk yang MOU yang satunya adalah pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen program studi bahasa Inggris yang terkait dari buku ajar tadi, yang pendampingan pembuatan buku ajar bahasa Inggris. Nah, kalau yang ini MOU untuk tingkat prodi Bapak Ibu. Jadi nggak hanya, jadi kedepannya jika memang kita ada kebutuhan apa-apa, nggak hanya kita ngembang ke buku ajar ini saja. Jadi memang ini MOU untuk tingkat universitasnya, jadi ke prodi. Nah, ini kan untuk pengabdian masyarakatnya yang dilaksanakan untuk pengembangan buku ajar tadi. Jadi jika memang kedepannya mungkin nanti butuh pelatihan atau yang lainnya, itu bisa. Nah, di sini saya akan bacakan isinya dari MOU kita dari Universitas Gajah Sambari dan MGMP Musirawas. Saya izin membacakan ini perjanjian kerjasama antara program studi pendidikan bahasa Inggris Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas PGRI Selampari dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris SMA Kabupaten Musirawas tentang di sini pembuatan lembar kerja peserta didik. Nah, pada hari ini kami tanggal 17 Mei tahun 2025 gitu bertempat di SMA Negeri Purwodadi yang bertanda tangan di bawah ini saya sendiri, nama saya Anifiani, jabatan Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Gajah Sambari yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Mayor Toha, Kota Kelurahan Air Putih, Kota Lubuk Linggau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Selampari. Selanjutnya disebut pihak pertama. Nama Ibu Riza Anggraini, Magister Pendidikan, jabatan Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris SMA Kabupaten Musirawas, berkedudukan dan berkantor Jalan Tasbismaka, ya. Oke, nomor 10 Muara Beliti, Kabupaten Musirawas. Dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris Kabupaten Musirawas. Selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama dan pihak kedua selanjutnya disebut para pihak, masing-masing dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pihak pertama adalah sebuah program studi atau jurusan, lembaga pendidikan dan perguruan tinggi yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Poin kedua, bahwa pihak kedua adalah mitra komunitas profesi guru yang bertugas meningkatkan kompetensi guru bahasa Inggris. Berdasarkan pada hal-hal tersebut, para pihak sepakat untuk mengatur lebih lanjut perihal kerjasama dimaksud dengan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut. Yang pertama, dimaksud perjanjian kerjasama ini adalah untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, pelatihan, sosialisasi, workshop, lokakarya, dan penelitian bersama. Poin kedua, tujuan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dan pengembangan segenap potensi masing-masing pihak dalam bidang sumber daya manusia, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, teknologi, dan pengembangan pendidikan di masing-masing pihak. Dalam perjanjian kerjasama ini, yang dimaksud dengan kemitraan program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas PGRI Selampari dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris Kabupaten Musirawas adalah kerjasama pelatihan yang pembuatan lembar kerja peserta didik. Nah, ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara dua belah pihak. Ini untuk yang implementasi di tingkat prodi dan MGMP Musirawas gitu. Nah, kalau ini tingkat fakultasnya. Jadi harapannya tidak hanya dari LKPD ini saja, mungkin nanti kedepannya kita bisa berkolaborasi untuk yang lainnya.
gitu, ada saya dan pihak kedua ada Ibu Riza Anggraini. Terima kasih. Bapak dan Ibu, mari bersama-sama kita saksikan penandatanganan MOU yang sudah disepakati kedua belah pihak dari MGP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Musirawas dan juga dari pihak Universitas PGRI Silampari. Kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan setelah ini Allah memberikan kemudahan dalam penyelesaiannya, sehingga apa yang kita inginkan tadi mudah-mudahan bisa cepat selesai dan juga semua akan berjalan dengan baik dan lancar. Amin ya rabbal alamin. Boleh berjabat tangan dulu, Ibu, sebagai tanda ya. Alhamdulillah sudah terjalin ya, berarti Bapak dan Ibu secara sah seperti itu, bahwasannya kesepakatan ya, terima kasih antara MGP dan juga pihak Universitas PGRI Silampari. Alhamdulillah. Baik. Ya, Bapak dan Ibu yang berbahagia, demikianlah tadi bersama-sama kita melaksanakan dan juga menyaksikan ya sampai selesai penandatanganan MOU dari pendampingan pembuatan buku ajar dan mudah-mudahan sampai ke LKPD-nya juga. Bapak dan Ibu dosen dari Universitas PGRI Silampari, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita sepakati tadi bisa berjalan dengan baik di kemudian hari dan bisa selesai dengan cepat. Sembari kami pun dari pihak MGP SMA Bahasa Inggris SMA Kabupaten Musirawas akan membentuk tim dulu, sehingga nanti bisa kita sepakati seperti apa textbook yang akan mudah-mudahan kita buat bersama. Seperti itu. Baiklah, ada baiknya kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah Bapak dan Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, boleh minum dulu Bapak dan Ibu, tamu kami. Silakan. Bapak dan Ibu lain juga boleh silakan menikmati sajiannya yang masih ada. Boleh kalau misalnya ini kan kekeluargaan ya, siapa tahu mau sambil nanya-nanya, monggo dipersilakan Bapak dan Ibu. Sembari ya, sembari di waktu sebentar. Sembari waktu jeda untuk break terlebih dahulu kami makan dulu ya. Break terlebih dahulu sambil jalan untuk kita untuk pembentukan tim khususnya LKPD ini itu akan langsung saya ambil alih. Nanti untuk wakil ketua akan penanggung jawab ketika program kerja saja pada internal kita. Nah, untuk tim ini secara umum saya penanggung jawabnya, dan kemudian untuk tim-tim yang terlibat itu saya tawarkan terlebih dahulu kepada kawan-kawan. Kalau kawan-kawan ada suara, ide
ide apakah nanti yang terlibat dalam tim ini dipilih salah satu saja dari masing-masing bidang, atau nanti seluruh anggota dari NGMP yang terkait masuk dalam masing-masing bidang, atau mungkin ada usulan yang lain. Kita persilakan, waktunya sebentar Bu ya. Silakan. Oh ya, atau kita close dulu untuk pro agenda kedua MOU ini ya, karena kita nanti nggak tahu juga apakah beliau ada aktivitas kegiatan lain. Ya, oke.
Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia, bahwasannya kita sudah sampai di penghujung acara kegiatan MOU dan kita akan melanjutkan kegiatan kita yang intern dari pengantar program kerja plus pembentukan tim tadi. Kepada Bapak dan Ibu dosen dari Universitas PGRI Singapura, kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya sampai ke SMA Purwodadi ini. Mudah-mudahan kerjasama yang akan kita kerjakan di berikut-berikutnya mudah-mudahan terjalan dengan baik dan lancar. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama. Foto boleh, foto bersama semua ya, foto bersama semua.
Oi, angka itu kan anak tinggalan di rumah. Oh iya, tinggal ini. Ya dari wes kakak mandi ya. Nah, jago jangan sana. Panggungan.
bendahara Pak mana? Kita omongin dulu dari bulan Rabiul.